Pernah nggak sih kalian kerja di tempat yang dari luar kelihatan keren, branding oke, kantor estetik, tim muda, tapi ternyata di dalamnya penuh tekanan, miskom, bahkan toksik. Banyak banget startup yang gagal bukan karena ide dan produk mereka yang jelek, tapi karena nilai-nilai internal yang tidak dipergunakan dan gaya kepemimpinan yang hanya fokus ke hasil tapi lupa sama timnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng tentang hubungan perusahaan, gaya kepemimpinan, dan realita yang sering terjadi di startup fashion design. Yuk simak bareng-bareng. Rumah Rupa Desain Scene pertama. Pemimpin yang terlalu banyak mengkritik kesalahan minor, namun tidak pernah berkaca dari kesalahannya sendiri. Pas banget nih, Bi. Tanya soal apa desain yang buat Idul Fitri. Kemarin ya pembahasan Iya. Udah lewat sih. Sebelumnya gue sorry banget bang, kemarin kan Ya kan maksudnya udah buat deadline nih. Oke. Kalau gue udah deadline berarti lu harus kerjain. Kan tanggung jawab lu. Ya, ini memang merupakan kesalahan. Namun, Geng, sini. Lu kenapa telat tadi? Kan pusing gue ya, ini nge-handle-nya ribet banget. Macet sih bang tadi. Ya diulangin lagi telat tadi biar udah gue marah-marahin. Lu masih untung lu. namun, hal tersebut bukan merupakan kesalahan yang dilakukan berulang kali. Padahal, Bang, apa yang khusus amat ya? Keisha ya. Tadi gue habis ketemu sama siapa? Abang lu. Akbar. Iya, abang Akbar. Kenapa sih? Kayaknya khusus banget nih harus dipanggil loh. Tadi gue dipanggil. Sebenarnya karena gue telat sih. Cuma kan Terus? gue tahu, gue udah izin dari awal. Iya, kan kemarin kan lu yang bilang kan katanya lu ada acara gue keluarga udah acara kemarin. Terus ya udah. Kok sih dipanggil? Tadi dipanggil. Sebenarnya tuh kerjaan gue dari awal juga dari gue di sini. Gue nggak pernah yang namanya telat-telat. Apa sih nggak pernah yang namanya sering telat. Ini baru pertama kalinya aja. Tapi ya udah namanya juga sifat dia kayak gitu ya. Tapi kayaknya dia tuh kayak nggak sekali nggak sih negur orang kayak gini. Maksud gue kayak Banget. kesalahan kecil tuh sering banget dibesar-besarin. Kayak hari ini Gue mungkin karena dia pertama kali bikin startup kali atau kayak gimana. kayak hari ini gue kan telat, gue udah bilang rumah gue jauh. Terus emang salah gue mungkin ya, gue nggak ngabarin. Tapi bener macet hari ini, gue juga nggak tahu Dan lu juga kenapa. dari Bogor nggak sih? Maklum nggak sih? Iya. Ini kan Jakarta Selatan. Makanya terus dia tiba marah-marah gitu kan kayak dia nggak pernah telat aja. Padahal dia juga sering telat. padahal mereka selalu melakukan komunikasi yang baik. Namun, tidak dengan pemimpinnya. Dan minimnya empati yang dimiliki oleh pemimpin membuat komunikasi antar pegawai menjadi terhambat. Contohnya seperti mereka. Tapi hari ini lo ada rencana ngapain aja nih bang abis ini? Sekarang jam 3, nanti gue diundang ke salah satu podcast. Seru banget tuh. Iya. Ngomongin apa tuh bang? Kebetulan kita dari startup nih, nah, mungkin gue salah satu perwakilan yang dipanggil sama mereka. Asik, gue Nanti takut lu jangan lupa banget. nonton ya? Siap. Good luck ya bang. Oke, gue duluan nih. Iya. Thank you, geng. Iya. Rumah Rupa Desain Scene kedua. Podcast yang membahas tentang seorang pemimpin. Halo, gue Raffi, balik lagi di podcast Tanya-Tanya. Dan kali ini gue lagi sama, coba sih. Nama gue Bian, gue dari Rumah Rupa Desain, Bang. Sama kerja di fashion itu ya? Betul, jadi Rumah Rupa Desain tuh bisa dibilang yang kita bergerak di dunia fashion. Dan juga ya itu mungkin gak dari desainer. Oh, Dan startup baru juga. Oh, baru ya? Pokoknya itu. Lu gimana awal masuknya bisa di startup itu? Oke, awal masuk gue di Rumah Rupa Desain ini, yang pertama gue dapet kenalan dari teman sebenarnya. Dapet kenalan dari teman, terus saran dari dia juga, karena kebetulan di Rumah Rupa Desain ini lagi nyari posisi yang menurut gue banget gitu. Jadi pas banget, akhirnya yaudah gue coba lah di Rumah Rupa Desain ini. Itu awal-awal mulai banget sih. Awal-awal gitu ya? Nah, menurut lu gimana nih awal-awal? Kan buat lu kerja di startup tuh kayak gimana tuh? Mungkin pertama kali kerja di startup, menurut gue tuh awal-awalnya ya mungkin agak hektik, terus juga sebenarnya tergantung lingkungan dan lain sebagainya gitu sih. Terus ya, Harus startup ya? Yap. Terus leader lu gimana tuh? Leader lu awal? Sebenarnya kalau untuk leader yang tadi sempat gue mention di awal, mungkin karena yang namanya kerja di suatu perusahaan, otomatis tuh dari lingkungannya juga kan yang dilihat ya. Kalau untuk dari leader gue sendiri ya gitu sih bang. Soalnya oke, karena dia mempunyai banyak target. Cuma kalau menurut gue tuh terlalu apa ya, terlalu banyak menekan aja lah, terlalu banyak pressure-nya juga gitu. Menurut gue ya ambisius sih. Betul Cuman, banget. apa ada dampak negatifnya gitu? Nah, dampak negatif ke timnya, dia tuh sering banget marah-marah nggak jelas bang. Marah-marah nggak jelas? Iya benar, marah-marah nggak jelas. Sebenarnya yang dia marah ini menurut gua hal-hal yang minor. Oke. Padahal dia juga masih sering ngelakuin kesalahan tersebut. Gitu. Jadi menurut gua nih kalau misalkan lu sebagai owner atau leader, kalau pengen ngekritik atau pengen ngebilangin bawahan lu, otomatis lu juga punya nilai yang berbeda dari yang pengen lu kritik. Kalau misalkan dia ngekritik hal yang sama dengan diri dia kan otomatis
ya percuma nggak sih bang, jadi kayak dia nyontohin kita yang buruk tapi dia juga marahin kita, dia nggak nyadar diri sendiri gitu. Terus juga mungkin kalau menurut gue dari nilai kepemimpinan gitu ya bang, gue tuh mention sedari awal kalau misalkan mau jadi pemimpin tuh harus yang bisa kolaborasi juga sama tim, terus komunikasinya juga harus baik sama tim. Nggak apa-apa tuh nyalahin tim, nggak apa-apa tuh cuma yang dilihat kesalahan dari timnya sendiri, itu nggak ngacak diri dia, kira-kira gue kurangnya apa gitu. Tapi sukses tuh bukan soal kesenggak awalnya ya? Iya betul, kalau untuk kesuksesan itu nggak cuma di awalnya doang, tapi kerja sama timnya juga harus fondasinya harus kuat. Ya, udah lumayan lama nih podcast kita ini. Sekian dari podcast kita. Thank you for watching guys. Bye. See you guys. Menurut artikel di Harvard Business Review, empati sekarang dianggap sebagai salah satu keterampilan yang paling penting dalam kepemimpinan modern. Mereka sering menyebutnya dengan the most important leadership skill. Karena pada akhirnya, kemampuan seorang pemimpin untuk memahami perasaan, tantangan, perspektif timnya, itulah yang akan membangun kepercayaan. Tanpa empati dan komunikasi yang cuma satu arah, tim merasa tidak didengar, sehingga hubungan kerja pun renggang. Tapi, kalau pemimpin bisa hadir secara emosional dan benar-benar mendengarkan timnya, maka suasana kerja jauh lebih sehat dan kolaboratif. Belum terjadi polemik. Rumah Rupa Desain scene ketiga. Banyaknya klien yang membatalkan MOU terhadap Rumah Rupa Desain dikarenakan salah satu video podcast pegawai Rumah Rupa Desain yang terblow up di sosial media. Sorry, gue harus PN nih mendadak banget soalnya. Jangan ada yang telat, awas aja lu pada telat lu. Gaji lu gue potong. Telat, aduh. Sorry, gue telat, sorry banget ya, sorry banget. Oke, nggak apa-apa bang, nyantai. Nah, ini dia nih salah satu contoh kesalahan yang sering kali dilakukan oleh pemimpinnya. Enggak, sebentar lu, gimana salah? Orang lain pada cancel semua gimana? Terus nanti siapa yang kerja? Lu mau kerja banyak kayak gitu? Oke, nggak sebentar, lu dari gue dulu, gue juga pengen ngomong. Dan komunikasi yang gak baik juga merupakan habit dari pemimpin Padahal Rumah ini Rupa Desain. udah lewat berapa jam? Ini udah lewat 1 jam, padahal ini kita bilang sendiri, ini meeting dadakan yang penting banget. Kita sampai cancel semua kerjaan kita yang lain walaupun kita tahu. Nah, singkat cerita, awalnya pemimpin Rumah Rupa Desain tidak terima dengan statement salah satu pegawainya. Tapi pada akhirnya, Udah, gue sorry dulu kalian berdua kalau emang misalkan gue jadi leader, jadi pemimpin di perusahaan ini yang nggak sesuai dengan apa yang gue udah sampaikan ke kalian. Gue kadang suka telat, terus suka ngelepasin gitu aja kerjaan ke kalian, numpangin ke anak magang, marah-marahin lu, pelampiasan ke lu, gue minta maaf. Tapi dengan gue kayak gini, jangan sampai klien udah banyak yang cancel, kalian juga keluar dari perusahaan ini, karena gue butuh kalian sumpah untuk naikin nama perusahaan ini lagi gitu loh. Gue butuh ya kalian ini loh yang supaya perusahaan ini tetap naik lagi namanya. Gue butuh banget, gue sih sorry banget sebagai sorry. Dari kisah Rumah Rupa Desain, kita belajar satu hal penting. Visi besar tidak akan berarti jika tidak dibangun di atas nilai dan hubungan yang sehat. Sebuah tim bukan sekedar alat untuk mencapai target. Mereka adalah fondasi dari setiap langkah bisnis. Dalam dunia startup yang cepat dan penuh tekanan, penting bagi seseorang pemimpin untuk menyeimbangkan ambisi dan empati. Dan bagi kita semua, nilai-nilai seperti komunikasi, keterbukaan, dan kepercayaan bukan cuma pelengkap. Mereka adalah kekuatan utama yang menentukan apakah sebuah bisnis hanya akan bersinar sebentar atau bertahan untuk jangka panjang. Hai, aku Denisa Nalfaza, di sini sebagai narasumber. Halo, gue Gian. Gue di sini berperan sebagai karyawan dari Rumah Rupa Desain. Hai, aku Keisha, di sini aku sebagai karyawan magang di Rumah Rupa Desain. Halo, gue Akbar, gue berperan sebagai CEO dari Rumah Rupa Desain. Sekian, terima kasih.
Halo, saya Raffi Tama. Saya sebagai host podcast Tanya Tanya.